Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Dakanitan dengan NIM 545220034. Yang terhormat Ibu Lina Gozali selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah berjudul Analisis Penjadwalan Proyek Pembangunan Saung Serbaguna di Cikarang menggunakan PERT dan CPM yang dipublikasikan di Jurnal Ekonomi Insentif Vol 18/01 tahun 2024. Penelitian ini ditulis oleh Sitri Adrianti dan rekan-rekan dari Universitas Pelita Bangsa. Dalam proyek konstruksi, waktu adalah faktor krusial. Penundaan sekecil apapun dapat berdampak signifikan pada keseluruhan proyek. Proyek pembangunan saung serbaguna di Rumah Makan dan Pemancingan Surya Kencana Cikarang memiliki rencana awal selama 88,46 hari. Untuk memastikan efisiensi, peneliti menggunakan metode CPM dan PERT dalam menganalisis jadwal proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi durasi proyek secara lebih akurat serta mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritis menggunakan metode CPM dan PERT agar proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Proyek ini terdiri dari 23 aktivitas, mulai dari persiapan hingga pemasangan listrik. Durasi masing-masing aktivitas diperoleh dari wawancara dengan manajer proyek. Misalnya, aktivitas A yaitu persiapan memakan waktu 7,2 hari, sedangkan untuk aktivitas W yaitu pasang listrik hanya memakan waktu 1 hari. Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan dimulai dari wawancara, studi pustaka, tujuan penelitian yaitu dilanjutkan lagi dengan pengumpulan data dan pengolahan data, lalu lanjut membuat network diagram dan Gantt chart, lalu analisis dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam metode PERT, kita memperkirakan waktu setiap aktivitas berdasarkan 3 nilai, yaitu A, waktu optimis, M, waktu yang paling mungkin, dan B, waktu pesimis. Kemudian kita gunakan rumus TE sama dengan waktu optimis ditambah 4 dikalikan dengan waktu yang paling mungkin. Lalu ditambahkan dengan waktu pesimis dibagi 6. Contohnya aktivitas A dengan A sama dengan 6, M sama dengan 7, B sama dengan 9. Diperolehnya TE-nya sama dengan 6 ditambah 4 kali 7 ditambah 9 dibagi 6, yaitu 7,2 hari. Perhitungan ini dilakukan untuk seluruh 23 aktivitas dan hasilnya digunakan sebagai durasi dalam analisis berikutnya. Berikut ini merupakan keseluruhan tabel dari perhitungan expected time. Setelah mengetahui durasi, langkah berikutnya adalah menyusun hubungan antar aktivitas. Misalnya, aktivitas B yaitu pembersihan lahan hanya dapat dilakukan setelah aktivitas A yaitu persiapan. Lalu selesai. Hubungan ini membentuk dasar diagram jaringan kerja proyek. Berdasarkan hubungan antar aktivitas tadi, dibuatlah diagram jaringan berbasis AOA atau Activity on a Roll. Diagram ini menunjukkan alur kerja proyek dari awal hingga akhir. Lalu untuk pada tahap forward pace atau perhitungan CPM forward pace, kita menghitung waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dan diselesaikan. Contohnya, aktivitas A dimulai di hari ke-0, yaitu sama dengan IS sama dengan 0. Selesai di hari ke-7,2, atau untuk mencari IF-nya sama dengan IS ditambah durasi dikurangi 1. Lalu untuk aktivitas B yang mengikuti A dimulai di IS sama dengan 7,2 dan selesai di IF sama dengan 8,4. Perhitungan ini dilakukan berurutan hingga seluruh aktivitas selesai. Kemudian dilakukan perhitungan backward pace untuk menghitung LS atau latest start dan LF atau latest finish tanpa menunda proyek. Misalnya, aktivitas terakhir yaitu W punya LF sama dengan 73,1 yaitu total durasi proyek. Dari sini,
LS-nya itu sama dengan LF dikurangi durasi ditambah 1. Pada akhir tahap ini, kita bisa menentukan slack atau kelonggaran dari tiap aktivitas. Lalu selanjutnya, untuk menentukan jalur kritis itu adalah rangkaian aktivitas tanpa slack. Artinya, keterlambatan satu aktivitas akan mengakibatkan keterlambatan seluruh proyek. Berdasarkan perhitungan, aktivitas kritisnya adalah A, B, C, D, F, G, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, W. Total durasi jalur kritisnya adalah sama dengan 73,1 hari. Lebih cepat dari rencana awal yaitu 88,46 hari. Berikut ini adalah diagram jalur kritis CPM. Selanjutnya, kita hitung deviasi standar tiap aktivitas, yaitu S sama dengan B dikurangi A dibagi 6, dan varians sama dengan V sama dengan S kuadrat. Contoh, untuk aktivitas A, yaitu A-nya sama dengan 6 dan B-nya itu sama dengan 9. S sama dengan 9 dikurangi 6 dibagi 6, yaitu hasilnya 0,5. Dan untuk variasinya 0,5 kuadrat adalah 0,25. Jadi, total varian semua aktivitasnya sama dengan 2,5413. Untuk varians proyeknya atau aktivitas di jalur kritisnya sama dengan 2,1266 atau pi kuadrat sama dengan 0,4147. Untuk estimasi tenggat waktu proyeknya menggunakan standar deviasi proyek dengan rumus pi/p sama dengan akar dari 0,4147 atau dibulatkan menjadi 0,6440. Dengan probabilitas penyelesaian 99,99% dan Z sama dengan 2,33. Dihitung yaitu tenggatnya sama dengan 73,1 ditambah 2,33 kali 0,6440 sama dengan 74,6 hari. Maka, proyek diprediksi selesai dalam waktu 74,6 hari atau lebih cepat dari rencana awal. Dengan menggunakan metode CPM dan PRT, proyek pembangunan saung serbaguna dapat dijadwalkan secara lebih efisien. Hasil menunjukkan bahwa durasi aktual proyek hanya 73,1 hari atau 74,6 hari jika dihitung berdasarkan dengan probabilitas. Dengan identifikasi jalur kritis, manajer proyek dapat fokus pada aktivitas yang benar-benar menentukan suksesnya proyek. Demikian presentasi jurnal ini, metode CPM dan PRT terbukti sangat bermanfaat dalam pengelolaan waktu proyek konstruksi. Semoga presentasi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.